Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Profesi 4 akan memaparkan materi tentang kompetensi guru. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Lestari, Saya Anandita, saya Lailius Naten. saya Retnawala Nandari. Langsung saja simak videonya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu standar kompetensi guru secara umum. Menurut Muhammad Idris, kompetensi guru atau teacher kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya di bidang pendidikan secara bertanggung jawab dan layak. Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Masalah standar nasional tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu teori guru profesional Glickman. Glickman dalam Zubair tahun 2015 menyebutkan bahwa teori kepemimpinan telah banyak menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki kemampuan atau ability dan motivasi atau motivation. Sebagai pekerja profesional atau di dalamnya terdapat tupoksi guru yaitu profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik, ada 3 dimensi yang harus dipenuhi, yaitu kemampuan kerja, motivasi kerja, dan etika kerja. Prototipe guru yang terbaik menurut teori ini adalah guru prototipe profesional. Seorang guru bisa diklasifikasikan ke dalam prototipe profesional apabila ia memiliki kemampuan tinggi atau high level of abstract dan motivasi kerja yang tinggi atau high level of commitment. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogis menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2021. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara afektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, kompetensi profesional. Menurut Daryanto dalam Utami dan Hasanah tahun 2019 halaman 125, kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence, artinya kemampuan. Profesional berasal dari kata profesi, yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi profesional menurut Utami dan Hasanah
tahun 2019 halaman 127. Yang pertama, memahami dan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang mencakup aspek psikologis, filosofis, sosiologis, dan lain-lain. Yang kedua, mampu menerapkan teori pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran yang dikuasainya. Yang keempat, mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang beragam. Yang kelima, memanfaatkan berbagai alat, media, dan sumber belajar. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang kedelapan adalah mampu membentuk karakter siswa. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk bersosialisasi dengan masyarakat, mencakup keterampilan seperti komunikasi, empati, kerjasama, dan kemampuan membangun hubungan yang positif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, terdapat 4 kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Dan yang keempat, yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang Guru Profesional. Guru profesional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Keempat, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dan yang kelima, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Bab 2. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Bab 3, prinsip profesionalitas. Pasal 7, ayat 1, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G.
memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Ayat 2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Bab 4. Guru. Bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10 ayat 1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kelebihan, kekurangan, serta solusi tentang kompetensi profesional guru. Kelebihan kompetensi profesional guru. Yang pertama, penguasaan materi pembelajaran yang kompleks. Guru profesional diharuskan untuk memiliki pengetahuan yang luas dan kompleks mengenai fokus bidang yang ditekuni. Jadi, guru tidak hanya memahami dan menguasai kurikulum yang ada, tetapi juga mengaitkan berbagai materi pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, kesadaran mengenai etika serta tanggung jawab profesi. Guru profesional pastinya akan menunjukkan etika yang baik dalam keprofesionalitasannya. Hal ini ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab, integritas, serta menjadi teladan baik bagi peserta didik. Kekurangan kompetensi profesional guru. Yang pertama, keterbatasan pada penguasaan teknologi informasi. Guna menjadi guru yang memiliki kompetensi profesional, tuntutan mengikuti perkembangan teknologi informasi merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Namun, terkadang beberapa guru memiliki keterbatasan untuk mempelajari hal tersebut karena keterbatasan waktu dan usia. Kedua, kurangnya pelatihan kompetensi guru profesional. Guru yang memiliki kompetensi profesional memerlukan berbagai pelatihan serta pengembangan kompetensi secara berkesinambungan untuk menyesuaikan kurikulum, materi pembelajaran, serta perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, solusi dari kekurangan kompetensi profesional guru. Yang pertama, mentoring serta dukungan dari rekan sejawat. Mentoring dapat dilakukan secara pendampingan dan kolaboratif. Pendampingan dapat dilakukan dengan mentoring atau pendampingan oleh guru yang sudah memiliki keterampilan yang baik. Sementara, kolaboratif dilakukan dengan dorongan dari lingkungan kerja untuk berbagi pengalaman serta keterampilan teknologi. Yang kedua, membentuk forum serta komunitas profesional guru. Pembentukan forum serta komunitas ini dapat dilakukan dengan membentuk komunitas praktisi, diskusi dan refleksi bersama, serta kolaborasi berbasis tim. Komunitas praktisi dapat dilakukan dengan saling berbagi pengalaman dan praktik, diskusi dan refleksi bersama dapat dilakukan dengan berbagi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran. Kolaborasi berbasis tim dapat dilakukan dengan dukungan dari sesama rekan guru. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu guru di salah satu SMP di Banyuwangi. Berdasarkan video yang sudah ditonton tadi, materinya menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan? Ya. Jadi begini, setelah saya melihat tayangan video pertama dari Mbak Retno, saya memberikan semacam pendapat bahwa teori-teori yang disampaikan sudah betul semua. Memang itulah yang harusnya dilakukan sebagai seorang guru yang profesional. Semua teori harus bisa kita jalankan semaksimal mungkin di lapangan. Kalau toh ada kekurangan-kekurangan, itu memang tidak luput dari
keterbatasan manusia, yaitu guru. Sebab setiap guru juga punya kemampuan masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan guru yang lain. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari guru yang satu dan kekurangan guru yang lain itu tidak sama. Yang penting tujuan pembelajaran dalam guru itu pun di depan kelas itu sudah tercapai dan sudah dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya secara profesional. Demikian. Lalu berdasarkan contoh video kasus yang telah saya pertontonkan tadi, bagaimana menurut pendapat Anda atas kasus tersebut? Untuk kasus yang tadi ditayangkan dari seorang guru di daerah Jawa Barat, itu juga tidak terlepas dari kita mengendalikan emosi. Memang kalau di depan kelas dengan berbagai macam karakter siswa, kita harus bisa mengendalikan emosi. Sebab kadang siswa itu ada yang memang mengada-ada atau membuat suasana hati guru itu kacau atau tidak bisa menyampaikan materi dengan sebenar-benarnya. Dia sengaja memang untuk membuat permasalahan. Ada pula memang yang terjadi suatu permasalahan yang tidak kita sangka-sangka, sehingga kita harus arif, kita harus bijaksana, kita harus sabar menghadapi permasalahan yang tidak sama setiap saat di kelas. Demikian Mbak dari saya. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara bersama Ibu Rumi Dwi, salah satu guru di salah satu SMP di Banyuwangi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.